Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan 8 terminologi genetika yang penting dalam persilangan Mendel. Ada banyak terminologi dalam ilmu genetika, tetapi dalam video ini kita hanya akan membahas 9 terminologi saja yang paling dasar dan umum yang diperlukan sebelum mempelajari persilangan Mendel dan untuk lebih memahami kesimpulan yang diambil dari persilangan tersebut. Terminologi yang akan kita bahas yaitu gen, alel, lokus, genotip, heterosigot, homosigot, fenotip atau sifat, dan karakter atau karakteristik. Istilah gen adalah suatu kata yang tidak pernah diketahui oleh Mendel sebagai bapa genetika. Istilah itu belum muncul hingga tahun 1909 ketika seorang ahli genetika dari Denmark yaitu Willem Johansen menggunakannya untuk pertama kalinya. Definisi gen bervariasi tergantung konteks penggunaannya, sehingga definisinya akan berubah ketika kita mempelajari aspek yang berbeda dari pewarisan sifat. Dalam konteks persilangan genetika, kita akan mendefinisikan gen sebagai faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat atau karakteristik atau fenotip. Gen seringkali ada dalam dua versi yang berbeda yang disebut alel. Jadi, alel adalah versi yang berbeda dari gen. Dalam persilangan Mendel, bentuk biji ditentukan oleh suatu gen yang hadir dalam dua alel yang berbeda. Satu alel menjadi biji bulat, dan alel lainnya menjadi biji berkerut. Semua alel untuk gen tertentu akan ditemukan pada tempat yang khusus pada kromosom, yang disebut lokus untuk gen tersebut. Jamak dari lokus adalah loci. Jadi, ada tempat khusus atau lokus pada suatu kromosom tanaman ercis di mana bentuk biji ditentukan. Lokus bisa ditempati oleh alel untuk biji bulat atau biji berkerut. Kita menggunakan istilah alel ketika mengacu ke versi tertentu dari suatu gen. Dan kita akan menggunakan istilah gen untuk menyebutkan secara lebih umum ke setiap alel pada suatu lokus. Dalam contoh di sini, kita menyebut gen untuk bentuk biji. Jadi, gen untuk bentuk biji dengan dua alel, yaitu alel biji bulat dan alel untuk biji berkerut. Alel menempati lokus pada kromosom. Pada organisme diploid atau 2N, jadi diploid itu 2N, satu alel terdapat pada lokus pada satu kromosom dan alel alternatifnya terletak pada lokus pada kromosom homolognya. Kromosom homolog adalah kromosom yang bentuk dan ukurannya sama sehingga bisa berpasang-pasangan saat pembelahan meiosis. Suatu organisme diploid atau 2N, jadi 2N itu maksudnya terdiri dari satu set atau N kromosom yang berasal dari ayahnya. Jadi satu set berasal dari ayahnya, satu set kromosom berasal dari ayahnya, dan satu set atau N kromosom lainnya dari ibunya. Jadi paduan dari kromosom ayah dan kromosom ibu. Genotip adalah suatu set alel-alel yang dimiliki oleh individu organisme. Dalam contoh di sini, suatu organisme diploid yang memiliki dua alel untuk bentuk biji, misalnya biji bulat atau R ya, dari kata round, dan alel untuk biji berkerut, jadi R kecil, jadi R besar itu untuk round atau bulat, dan R kecil itu untuk wrinkle atau biji berkerut.
dapat membentuk 3 macam genotip, yaitu R besar, R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Suatu organisme diploid dengan genotip yang terdiri dari 2 alel yang identik disebut homozigot untuk lokus tersebut. Misalnya genotip R besar, R besar, atau genotip R kecil, R kecil. Sedangkan organisme yang memiliki genotip yang terdiri dari 2 alel yang berbeda adalah heterozigot untuk lokus tersebut. Misalnya genotip R besar, R kecil. Istilah lain yang penting yaitu fenotip, yang merupakan manifestasi atau penampakan suatu karakteristik. Suatu fenotip dapat mengacu ke setiap tipe karakteristik, baik fisik, fisiologi, biokimia, atau tingkah laku. Jadi, kondisi memiliki biji bulat adalah fenotip, berat badan 50 kilo adalah fenotip, dan memiliki kelainan anemia sel sabit adalah fenotip. Suatu fenotip tertentu berasal dari genotip yang berkembang dalam lingkungan tertentu. Genotip menentukan potensi untuk perkembangan. Genotip mengatur batas tertentu pada perkembangan. Bagaimana fenotip berkembang dalam batasan tersebut ditentukan oleh pengaruh gen-gen lain dan faktor lingkungan, dan keseimbangan antara pengaruh-pengaruh ini bervariasi dari karakter ke karakter. Fenotip yang merupakan hasil kombinasi dari banyak gen, jadi pengaruh dari banyak gen, dan interaksi antara gen dan lingkungan akan dibahas dalam topik genetika kuantitatif. Yang kedelapan, karakteristik atau karakter di sini mengacu pada sifat umum seperti warna mata. Sedangkan sifat atau fenotip mengacu ke manifestasi khusus dari suatu sifat seperti mata biru atau mata coklat. Jadi sekali lagi bedakan karakteristik atau karakter itu ke hal yang umum seperti warna mata, sedangkan sifat atau fenotip lebih spesifik lagi yaitu mata biru atau mata coklat. Untuk beberapa karakter, perbedaan di antara fenotip ditentukan sebagian besar oleh perbedaan dalam genotip. Misalnya, tinggi tanaman ercis yang dipelajari Mendel lebih banyak ditentukan oleh genotipnya. Faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya sehingga bisa diabaikan. Untuk karakter lainnya, perbedaan lingkungan lebih penting. Misalnya, tinggi suatu pohon tertentu merupakan fenotip yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan air, cahaya matahari, dan nutrisi. Tetapi, genotip pohon tersebut masih mempengaruhi tinggi pohon dalam batasan tertentu. Untuk beberapa karakteristik, baik gen maupun faktor lingkungan sama pentingnya dalam menentukan perbedaan fenotip. Konsep yang nyata dan penting adalah bahwa hanya alel dari genotip yang diwariskan. Walaupun fenotip ditentukan dalam batasan tertentu oleh genotip, organisme tidak mewariskan fenotip ke keturunannya. Perbedaan antara genotip dan fenotip merupakan prinsip yang paling penting dalam genetika. Demikianlah pembahasan kita tentang 8 terminologi genetika. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan
atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara dengan menonton video ini sampai selesai sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.